Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Suciarti, asal dari Surabaya, Jawa Timur. Saya seorang PMI di Malaysia. Saya ingin menyampaikan keluh kesah saya sebagai seorang PMI. Saya awalnya dapat kerja ini dari info dari seorang teman. Lalu saya dihubungkan langsung dengan adik calon majikan saya yang kerja di Surabaya saat itu. Saat itu adik majikan bilang kakaknya membutuhkan seorang ART karena kakaknya habis jatuh. Di rumah jarang ada orang karena anak kakaknya sering keluar, juga keponakannya. Jadi di rumah tidak ada orang, kakaknya membutuhkan seorang ART untuk menemaninya. Saya tanya pekerjaan apa saja saat itu. Dia bilang kerjaan sewajarnya sebagai ART, bersih-bersih rumah, jemur baju, cuci piring, tidak memasak karena majikan sendiri yang masak. Saya hanya masak untuk saya sendiri. Setelah itu saya langsung interview dengan kakaknya, calon majikan saya saat itu. Yang dia jawab juga sama yang dia omongkan, pekerjaan juga tidak terlalu berat saat itu. Dia bilang gaji saya 1.300. Saya tawar bagaimana kalau 1.500. Dia jawab pekerjaan saya nggak banyak. Gaji kamu segitu itu sudah besar. Ya sudah, saya terima saat itu digaji 1.300. Lalu saya tanya, karena dia jawab ada memandikan anjing 1 bulan sekali. Saya tanya apakah saya harus ngasih makan anjingnya dan juga bersihkan kotorannya. Dia jawab enggak, hanya memandikan 1 bulan sekali. Setelah itu sudah saya berangkat, dia yang cari agensi. Saya berangkat tanggal 8 November 2024 dengan dibiayai oleh majikan seluruhnya. Saya tanya apa ada potongan gaji, dia jawab enggak. Dan dia jawab seandainya saya tidak betah, saya bisa pulang. Kalau belum 1 tahun saya harus ganti uangnya 5.500, setengah dari yang dia keluarkan. Tapi kalau sudah setahun saya tidak ganti rugi. Saat itu saya terima pekerjaannya karena dia bilang pekerjaan juga tidak terlalu berat. Karena saya di Indonesia juga banyak tanggungan. Saya berangkat ke sini untuk membantu perekonomian keluarga saya. Sampai sini saya dijemput sama agensi Malaysia. Selama 4 hari saya taruh di training center. Hari keempat baru saya diserahkan ke majikan. Saat saya tiba di rumah majikan saya kaget. Saat dibilang waktu itu interview bilang rumahnya kecil. Ternyata di sini rumah sangat besar dan 2 lantai. Dan saya tidak ada masalah saat itu. Namanya sudah kita datang pasti sudah resiko untuk bekerja. Oke. Ternyata semua tidak sesuai omongan. Paspor saya dan permit saya dipegang oleh majikan. Sejak saya datang di Malaysia, saya tidak pernah tahu paspor saya, visa saya, apalagi permit saya tidak tahu bagaimana modelnya. Saya sudah berkali-kali komplain ke majikan, saya tanya ke majikan, saya tanya ke agensi, tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskan saya. Sampai orang tua saya juga pernah menanyakan hal itu ke agensi. Malah saya dimarahin sama majikan, kenapa saya harus laporan ke agensi. 2 bulan pertama saya tidak dikasih libur. Oke, saya nggak masalah. Semakin lama pekerjaan saya, semakin tidak sesuai. Majikan, kalau saya mop lantai tidak bersih, saya disuruh ulang mop lagi dengan air sabun. Dia siram air sabun, saya disuruh ngepel sampai bersih, sampai kering.
Setiap hari saya bersihkan tempat anjing dan kucing begitu luas. Dan tidak pernah majikan memuji saya atau bagaimana. Yang ada majikan selalu merendahkan saya. Saya selalu bilang pekerjaan saya tidak pernah beres, saya pembohong. Saya sudah bekerja semaksimal mungkin. Saya tidak boleh keluar. 2 bulan pertama saya tidak libur. Setelah saya komplain ke agensi baru mereka kasih libur. Itu pun libur tidak boleh keluar. Hanya di rumah. Belanja mereka yang beli. Mereka siapkan makanan untuk saya, nasi, roti, kopi, ayam, dan telur. Kadang mereka kasih mie saya. Tidak ada bumbu. Dan saya tidak boleh memasak di dapur. Saya hanya boleh memasak di magicom saya di dalam kamar. Saya masih bisa memaklumi karena saya anggap itu resiko dari pekerjaan saya. Kemarin dari hari Sabtu lambung saya kambuh. Saya sudah bilang majikan, dari hari Sabtu saya tidak bisa tidur. Majikan tua tetap ngasih pekerjaan saya. Hari Rabu kemarin saya sudah tidak kuat. Saya jatuh ke kolam renang sampai tidak sadar. Majikan tua menolong saya. Itu yang dibilang oleh anaknya. Ibunya menolong saya ke pinggir kolam renang. Saya diletakkan di pinggir kolam renang sampai saya sadar tanpa ditutupi apa-apa. Baju saya basah. Kondisi saya saat saya sadar, saya sangat kepanasan. Saya tidak tahu berapa lama saya pingsan. Saya tidak ada orang di sebelah saya. Saya sampai teriak-teriak minta pertolongan setengah jam, majikan tua baru keluar. Itu pun dengan marah-marah. Dia bilang, saya sakit bohongan. Saya mohon saya bisa dipulangkan ke Indonesia. Saya sudah tidak kuat kerja di sini. Mental saya sudah tidak baik-baik saja. Fisik saya juga tidak baik-baik saja. Setiap hari menerima perlakuan dari majikan tua yang sangat tidak manusiawi. Selalu mengatakan saya bohong. Saya sudah maksimal saya bekerja. Saya mohon dari pemerintah Indonesia untuk membantu saya. Saya berangkat ke sini resmi. Saya punya dasar hukum dan saya sudah melaporkan ini ke anak majikan, ke agensi, ke KBRI, juga belum ada tembusan. Saya mohon pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti laporan saya untuk memulangkan saya ke Indonesia. Karena saya tidak punya uang untuk mengganti uang majikan yang dia bilang kalau saya pulang saya harus mengganti biaya dia untuk membawa saya ke sini 9.000 ringgit. Saya mohon bantuan dari pemerintah Indonesia. Solusinya bagaimana supaya saya bisa pulang secepatnya ke Indonesia dan berkumpul kembali dengan keluarga saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.